Bimbingan manasik calon jemaah haji yang ke-8 tahun keberangkatan 1445 Hijriah, 2024 KBIHU Darun Nadwah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu calon jamaah haji 2024 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita buka dan sebelum kita memulai pelajaran manasik haji, baiklah kita buka acara atau pelajaran manasik haji ini dengan membacakan suratul Fatihah. Walaupun kita udah berkali-kali umroh, ibu umroh, nah baru sekarang haji, gua mah enggak mau umroh lah. Udah ini kemarin bulan puasa juga umroh, nggak usah umroh. Nah, matiin aja. Iya. Bukan gelap. Oke, matiin sekarang tuh. Gelap-gelapan ini. Ada. Pada tidur lagi. Jadi apa? Ya, ini kain kain yang dipakai oleh orang-orang dalam melaksanakan ihram. Caranya ada ilmunya, Bu. Kenapa? Karena laki-laki tidak berihram tidak boleh pakai celana dalam karena berbentuk. Haji saya tidak pakai celana dalam tapi sekali jahit. Boleh nggak dipakai? Nggak boleh. Kenapa? Karena berbentuk. Dibentuk. Selain yang berjahit, tidak boleh berbentuk. Digubin paha, jadi kayak apa namanya bocah itu apa namanya? Kokok. Ya. Kecuali boleh pakai itu, ya darurat itu mah orang yang punya penyakit hernia. Apa itu hernia tuh? Burut. Kalau nggak pakai gituan takut. Jadi itu boleh pakai itu. Pakai dulu takutnya kedodoran misalnya, pakai kolor dulu boleh. Ya sekarang nggak usah ribetnya itu. Tapi kalau belum mana gimana jangan pakai dibuka aja kaos atasnya tuh dibuka. Ya paling hancur doang nanti hancur udah beres baru dibuka. Nah kalau sekarang udah lipat buka Saya nggak berani sekarang. lihat tuh ya. Nah ini disatukan ujung dengan ujung. Sini apa masuk ke dalam nih yang ini yang kedua tuh masuk ke dalam aja ayo Masuk aja ke depan lah. ini soalnya kalau nggak bisa pakaian ini nanti bapak susah jalan maluin lagi. Nanti pas lagi keluar prosot. Udah, ujung dengan ujung, coba lihat ujungnya dengan ujungnya satuin. Nih lihat tuh, ya. Lihat ujung dengan ujung. Siapa yang mau maju? Satu orang loh, ada satu lagi tuh.
Praktek satu orang tuh. Nah, satu orang lagi, itu ada satu, pakai. Ada dua lagi, ayo. Biar kita atasnya mah. Satu lagi. Satu lagi maju ayo. Kiri kanan ya boleh kan? Ya, ayo. Menghadap ke sana Pak, ayo. Pak Guru ke sana menghadapnya. Jangan pinggir sini Pak Guru sini. Mundur, Pak Guru. Udah disatuin duduk dengan dulu. Bapak baiknya ke kanan aja Pak. Sebelah kanan ini yang nyatuinnya nih. Kanan. Ya, supaya atur. Di kanan ya, ujungnya. Itu, nah, lihat itu sekali Pak. Lihat caranya. Dilipat, ya. Tuh lihat tuh, dilipat. Lihat, coba ada dua tapi. Yang sebetulnya banyak cara Pak ya, banyak cara. Yang paling umum itu begini, yang paling umum iya kayak sarung, ini paling umum ya. Yang penting ini satu aman, kedua nyaman. Aman itu tidak merosot, itu aman. Kedua nyaman. Nyaman itu kalau kaki gerak melangkah nggak kaku ya, nggak kenceng juga. Ya. Kalau duduk ininya nggak kebuka, itu aman. Kalau saya sendiri suka pakai cara ini. Ya, yang satu dipisahin yang luar. Saya ini. Dilipat. Yang ini dimasukin ke sini. Kalau saya sendiri begini ya. Nah yang pendeknya dimasukin ke belakang, dijepit, ya, dijepit di bawahnya ininya. Cara memakai kain ihram yang benar. Para jemaah laki-laki yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh wajib memakai kain ihram. Kain putih ini tak hanya digunakan untuk menutup tubuh, namun ada sejumlah sunnah dan larangan yang harus diketahui. Apabila akan menunaikan ibadah haji, maka harus tahu cara memakai kain ihram yang benar. Selain itu, ketahui juga sejumlah amalan sunnah ihram yang dijalankan bagi pria. Bagaimana cara memakai kain ihram yang benar? Apa saja larangan ihram bagi para laki-laki? Simak praktek yang ditunjukkan dan diikuti peserta calon jamaah haji ini. Para jemaah laki-laki yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh wajib memakai kain ihram. Cara pakai kain ihram. Kain ihram merupakan pakaian yang dipakai oleh laki-laki ketika menjalankan ibadah haji dan umroh dengan sejumlah ketentuan. Setiap pakaian ihram bagi laki-laki adalah dua helai kain yang tidak berjahit. Tuntunan manasik haji oleh Kementerian Agama. Cara memakai kain ihram yang benar adalah dengan satu kain diselendangkan di bahu untuk menutup bagian dada. Satu kainnya lagi dipakai di bawah dengan cara seperti disarung, untuk menutupi bagian pusar sampai lutut. Saat melakukan tawaf cara pakai kain ihram sedikit berbeda.
Jemaah laki-laki disunahkan memakai kain ihram dengan cara ittiba. Ittiba adalah meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sementara kedua ujungnya di atas bahu kiri. Untuk wanita, tidak ada pakaian ihram khusus perempuan. Dengan demikian, para jemaah wanita dipersilahkan memakai pakaian apapun, asalkan pakaian tersebut menutup seluruh badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, tidak diperbolehkan memakai pakaian yang ketat. Sunnah ihram bagi laki-laki. Setelah mengetahui dengan praktek langsung cara memakai kain ihram yang benar, perlu mengetahui sejumlah sunnah yang dianjurkan. Berikut anjuran dari KBIHU Darunatwa Sunnah Ihram bagi laki-laki. Mandi, memakai wangi-wangian pada tubuhnya, memotong kuku, mencukur kumis, merapikan jenggot, rambut ketiak, dan rambut kemaluan. Memakai kain ihram yang berwarna putih yang menutup kedua belikat dan kedua pundak. Salat sunnah ihram 2 rakaat. Larangan ihram bagi laki-laki. Selain memahami sunnahnya, calon jemaah haji juga perlu mengetahui sejumlah larangan ihram bagi laki-laki. Simak berbagai larangannya di bawah ini. Memakai pakaian bertangkup, pakaian yang antar ujung kain disatukan secara permanen seperti celana atau baju. Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji umrah. Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Memburu dan menganiaya atau membunuh hewan dengan cara apapun, kecuali hewan yang membahayakan mereka. Memakan hasil buruan. Memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput. Menikah, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Bersetubuh dan pendahuluannya seperti bercumbu, mencium, merayu yang mendatangkan syahwat. Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Melakukan kejahatan dan maksiat. Memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi. Inilah penjelasan dari KBIHU Darunatwa mengenai cara memakai kain ihram yang benar beserta sunnah dan larangan ihram. Semoga bimbingan manasik jemaah haji pada hari ini dapat dipahami dengan kelas dan tidak ada kesulit ketika melaksanakan ibadah haji tahun keberangkatan 1445 Hijriah 2024. Begini, kalau di mobil misalnya, boleh seperti ini, ya kemana-mana seperti ini. Tapi begitu kita akan tawaf, maka kita ittiba. Artinya ittiba itu memperlihatkan pundak kanan. Ya, pundak kanan kita diperlihatkan seperti ini. Ya. Seperti Ustaz contohnya seperti ini, ya. Jadi nanti pundak kanannya terlihat. Setelah selesai tawaf, ya selesai tawaf itu kembali ditutup lagi. Nah, ditutup lagi. Ketika tawaf aja pundak kanan dibuka. Ini jawaban dari Rasulullah atas ejekan orang Quraisy. Ketika Rasulullah datang mau berhaji itu, kata orang Quraisy dilihatin orang Islam mau bertawaf. Ya, pasti kurus badannya. Maka kata Rasulullah, buka tuh, ini kamu, pundak kamu yang ini, supaya kelihatan kekerannya. Jadi itulah Rasulullah. Tapi setelah tawaf, waktu sholat sunnah tawaf, waktu sa'i, semuanya ditutup seperti ini. Ya. Dan yang penting hati-hati
ketika pakai tawaf harus senantiasa misalnya saja menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana tuh? Usernya harus ketutup sampai apa namanya lutut, di bawah lutut, artinya lututnya nggak boleh kelihatan. Nah, jadi itu apa? Itu aurat laki-laki. Ya, yang rapi pakai pakaian ihramnya ya. Nanti pakai asal-asal aja nanti rosok malah. Rosok berapi dilihatin perempuan. Kalau takut rosok, takut ini boleh pakai sabuk. Boleh pakai sabuk. Nggak ada sabuk, tali rafia juga boleh. Ya, yang penting kan, ya udah. Ada yang penting nanti dilatih nih. Ya, latihan belajar sama orang yang udah yakin tuh di kamar satu agak boleh. Jadi dalam kita sholat subuh, wah enak banget, rata-rata ini enak, karena bahasa Tuhan diterima kagak? Jadi udah ditulis, udah diajarin sholat begitu lah. Tawaf 7 putaran, sa'i juga tuh. Udah jangan nambah kurangin. Untuk itu pakai ilmu. Pakai ilmu untuk itulah sholat sunnah ihram itu. Tawaf itu pasti ada sa'i. Ajaknya bohong pulang. Jauh kurang. Nggak bisa, walaupun itu umrah sunnah, ini. Walaupun umrah sunnah kalau sudah niat harus dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah bisa pakai baju ihramnya? Hari ini saya hanya menyampaikan materi sedikit tentang ini masalahnya. Tolong Bapak dan Ibu konsentrasi setiap manasik materi yang diberikan, karena kemarin hasil podcastnya akan mengecewakan saya. Ya, hanya nggak nyampe 50%. Rukun haji yang paling utama masih jawabnya ada yang salah. Apa itu rukun haji? Ada 6. Apa aja? Melapangkan dada, ikhlas. Nah, masa masih begitu gitu kan? Nah, pokoknya apapun yang tidak paham tanya. Ketemu saya dimanapun, ketemu haji, WA, ya ada nomornya. Sama Pak Kiai juga silakan tanya apa yang tidak paham di dalam manasik. Jangan sampai nanti ketika ditanya satu KBIH yang malu. Ini manasik udah berapa kali rukun haji, rukun umroh belum paham, ya. Terus yang kedua lafaz niatnya, ya. Lafaz niat umroh belum hafal, lafaz niat haji belum hafal, ya. Kita ditanya sama pilot. Kata pilot kalau bisa nggak diajak naik pesawat. Abong. Ya, apalin itu yang terpenting. Ya, kalau doa yang tawaf itu panjang semua, Bapak Ibu. Itu nanti ngikutin apa kata Pak Kiai sama Bu Haji, sama nanti di sana juga kita punya gaib. Ya, tidak hanya Bu Haji dan Pak Haji di sana punya gaib banyak. Nanti ada yang di depan, di belakang, di ujung.